Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Apartemen 7A tahun 2024. Nah, film ini akan menceritakan tentang seorang penari yang bertemu dengan pasangan kakek dan nenek. Dia pun ditawari tinggal di apartemen mewah, namun yang namanya film horor tentu aja ada suatu rahasia yang mereka sembunyikan. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Are you alright? Berlatar pada tahun 60-an, kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Terry. Dia adalah seorang penari yang saat ini sedang persiapan untuk tampil. Karena menari adalah passionnya dan dia bercita-cita menjadi seorang penari profesional yang terkenal. Terry harus tampil dengan sempurna tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Awalnya semua berjalan normal. Terry menari dengan sangat baik sampai akhirnya ketika dia melakukan gerakan melompat sebagai gerakan terakhir, kakinya tiba-tiba terkilir. Dan beberapa minggu setelah kejadian itu, kini Terry harus berjalan pincang dan gak bisa menari lagi. Dia juga mulai kecanduan obat penenang untuk menekan gejala depresi yang semakin hari semakin parah. Terry sendiri kini numpang di sahabat baiknya yaitu Annie, akibat Terry yang udah gak bisa menari dan juga gak bisa menghasilkan uang. Annie juga sama-sama penari sehingga dia memberi semangat kepada Terry untuk jangan berkecil hati. Setelah beberapa waktu berlalu, kaki Terry pun kini lumayan pulih. Tapi meskipun belum sembuh total, dia nekat mengikuti sebuah audisi. Itu semua demi mengejar cita-citanya sekaligus bisa membantu Annie bayar kontrakan. Tapi tentu aja dengan kondisi kakinya yang sekarang, Terry nggak bisa menari sebaik dulu dan harus ditolak berkali-kali. Suatu hari Terry mendapat kesempatan mengikuti sebuah audisi yang dibuat oleh orang-orang penting dalam industri hiburan. Salah satu dari orang penting itu bernama Alan, yang diketahui merupakan produser yang punya banyak kenalan dalam dunia hiburan. Mendengar Terry sempat mengalami insiden yang membuat kakinya cedera, salah satu juri menyuruhnya untuk melompat berkali-kali. Again. Again. Juri itu ingin menguji sejauh mana kakinya Terry udah pulih. Demi bisa lolos dari audisi ini, Terry mengambil resiko yang berpotensi membuat kakinya semakin parah. Melihat Terry nggak punya kesempatan, Alan pun menyuruh Terry untuk membungkuk dan berakting seperti babi. Tapi dia masih punya harga diri dan nggak mau melakukan hal itu. I'll do just about anything for another shot. Gak ingin menyerah begitu aja, Terry yang melihat Alan sebagai kesempatan akhirnya mengikuti Alan sampai ke rumah. Alan tinggal di sebuah gedung apartemen mewah yang khusus dihuni oleh para konglomerat dan orang yang kebanyakan uang. Namun setibanya di lobi, Terry mulai kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak minum obat penenang. Wow. Sampai pada akhirnya dia pun pingsan tepat di depan gedung apartemen. Salah satu penghuni apartemen yang merupakan pasangan kakek nenek secara kebetulan melihat kondisi Terry yang memprihatinkan. Mereka membawa Terry ke kamar dan membiarkannya istirahat sampai pulih. Ketika siuman, Terry baru sadar jika dia berada di dalam sebuah kamar apartemen mewah. Si nenek akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Minnie dan suaminya yang bernama Roman. Mereka nggak punya maksud apa-apa kecuali hanya ingin menolong Terry yang kebetulan jatuh tepat di hadapan mereka. We found you on the sidewalk. Terry mengaku bahwa dia ingin bertemu dengan salah satu penghuni apartemen yaitu Alan. Kebetulan semua penghuni di sini saling kenal dan Nyonya Minnie berjanji akan mempertemukan mereka berdua. Setelah berbincang banyak, Nyonya Terry tiba-tiba mengajak Terry melihat sebuah kamar apartemen yang kosong. Dia mengaku bahwa kamar ini udah lama dia beli dan sempat ditempati oleh seorang gadis yang kabur dari pacarnya.
Mereka berdua membantunya bangkit sampai akhirnya gadis tersebut pergi lagi. Dan karena mereka nggak punya anak, mereka pun meminta Terry untuk tinggal di apartemen itu. I appreciate the offer, but I could never afford the rent on a place like this. Oh, we wouldn't be charging you. But Melihat kesempatan emas, Terry tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Annie sempat curiga, jangan-jangan ada maksud terselubung dari si kakek dan nenek. Namun hal itu nggak jadi masalah selama Terry bisa bangkit dari keterpurukan. Setibanya di gedung apartemen, Terry langsung disambut oleh si resepsionis yang membantunya membawakan barang bawaan. Di mana saat Terry udah sampai di kamar dan sedang memasukkan baju ke dalam lemari, dia nggak sengaja menemukan seonggok sepatu. Sepatu itu bertuliskan nama John Cebulski yang merupakan milik penghuni sebelumnya. Gak lama Nyonya Minnie datang dan membawakan bunga untuk Terry. Dia juga ingin memberitahu tentang acara minum nanti malam, di mana dia juga mengundang Alan agar Terry bisa bertemu dengannya. Singkat cerita, malam pun tiba, dan dengan sedikit gugup, Terry pun mendatangi kamar Nyonya Minnie dan juga Tuan Roman. Yang ternyata di situ hanya ada Alan seorang diri setelah Nyonya Minnie dan Tuan Roman pergi karena urusan mendadak. Alhasil Terry bisa lebih leluasa berbincang dengan Alan dan mencoba mencari kesempatan agar dia bisa diizinkan masuk ke tim tari. Mereka pun berbincang panjang seperti membahas motivasi Terry hingga audisi yang diikutinya tempo hari. Melihat tekad pantang menyerah yang Terry miliki, Alan pun menjadi simpati dan memberikan kesempatan untuk Terry agar bisa ikut menari. Untuk memecah suasana, Alan pun menawari Terry segelas minuman. Well, I agreed. oh, Dalam kondisi setengah sadar itulah, Terry seolah menjadi seorang penari profesional yang masuk ke dalam panggung. Ada juga sekelompok penari pendukung yang membuat penampilannya pun semakin elegan. Terry lalu dibaringkan di atas ranjang hitam, dan para penari pun mulai membentuk lingkaran kemudian menghilang. Terry yang gak bisa bergerak pun ditinggalkan bersama dengan Alan yang berdiri menatapnya, tapi tiba-tiba keesokan paginya, Terry pun terbangun di kamar Alan yang rupanya mereka berdua udah melakukan begituan. Terry emang gak sadar karena pengaruh alkohol atau mungkin ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam minumannya. Setelah resmi diterima menjadi bagian dari tim tari, Terry pun akan tampil di acara besar. Dia mulai melakukan latihan bersama teman-temannya, di mana saat Terry izin ke toilet, dia baru sadar jika di sekujur tubuhnya terdapat beberapa tanda merah bekas semalam. Entah karena terlalu brutal atau ada alasan lain, Terry sama sekali nggak ingat dan mencoba untuk tetap merahasiakan hal tersebut. Saat pulang ke apartemen, Terry diminta Nyonya Minnie untuk datang ke kamarnya. Terry diperkenalkan kepada sahabat Nyonya Minnie yaitu Lily Gardenia. Dia adalah seorang hakim sekaligus terapis, di mana Nyonya Lily udah mendengar cerita terkait kaki Terry yang cedera. Dia membawa sebuah obat oles yang diracik dari bahan-bahan langka. oh, thank you. We'll be flying in no time. Setelah bertemu Lily dan Nyonya Minnie, Terry pun berjalan di lorong apartemen menuju lift yang terbuka secara otomatis. Yang mana saat dia mencoba memeriksanya, tiba-tiba dan ternyata itu hanyalah mimpi. Bahkan ketika dia bangun, dia masih dalam dunia mimpi, di mana Terry didatangi oleh sosok iblis bertanduk. Keesokan paginya ketika udah benar-benar bangun, Terry mulai merasakan ada perubahan pada kakinya. Ramuan Nyonya Lily rupanya telah menyembuhkan kaki Lily secara total, sehingga dia pun bisa menari dengan sempurna. Malam harinya Terry mengajak Annie ke pesta yang diadakan oleh para konglomerat termasuk Nyonya Minnie. Kebanyakan dari mereka semua adalah para lansia yang punya banyak uang dan terlihat sangat excited bisa bertemu langsung dengan Terry.
Entah apa yang spesial dari Terry, dia juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan para penghuni di apartemen ini. Entah karena dia masih muda dan cantik, atau ada alasan lain yang membuat mereka tertarik. You must be the famous Terry. Well, not so famous yet, but give me a few more years. Terry pun secara nggak sengaja melihat beberapa orang yang sedang berkumpul dan berdoa di dalam kamar. Dia juga menguping pembicaraan antara Nyonya Lily dan Nyonya Minnie yang saat itu sedang membicarakan tentang dirinya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan tentangnya, Terry mencoba untuk nggak menanyakan hal tersebut. Nyonya Minnie kembali bersikap baik padanya ketika memberikan sebuah kado berupa mantel bulu. Juga ada sebuah kalung istimewa yang katanya udah berumur ratusan tahun dan itu semua khusus diberikan hanya untuk Terry seorang. Sepulang pesta, Terry dan Annie melanjutkan minum, dan saat Terry mencoba mantelnya, tiba-tiba keesokan harinya saat sedang baca buku, Terry mendadak mual dan muntah-muntah. Saat dia periksa ke dokter, ternyata Terry ini sedang hamil dan satu-satunya pria yang udah berhubungan dengannya adalah Tuan Alan. Yang dengan kata lain, saat ini Terry sedang mengandung anak hasil dari hubungan mereka pada malam yang gak bisa diingat itu. Dia pun memberitahu Annie, di mana Terry menegaskan bahwa dia gak akan memberitahu Alan tentang kehamilannya. Itu semua karena dia khawatir jika hal itu bisa membuatnya dikeluarkan dari tim tari. Salah satu penari bernama Siska secara nggak sengaja menguping pembicaraan itu. Yang karena sejak awal Siska ini emang nggak suka dengan Terry, dia pun tampak sangat senang mendengar Terry yang punya masalah. Terry, stop! You're a real loon. You know that? Kembali ke gedung apartemen, ketika Terry sedang mencuci baju, dia mulai berhalusinasi akibat pikirannya yang sedang kacau. Dan di tempat latihan, ketika Terry sedang persiapan, Alan menemuinya setelah mendengar kabar terkait kehamilannya. Di luar dugaan, Alan sama sekali gak marah atau berniat mengeluarkan Terry dari tim. Dia malah tampak sangat senang, bahkan nantinya Alan mengaku siap bertanggung jawab. Sepulangnya ke apartemen, Terry sempat akan menemui Nyonya Minnie dan Tuan Roman yang berada di kamar mereka, yaitu kamar 7A. Namun karena mereka nggak kunjung keluar, Terry pun langsung kembali ke kamarnya. Dan ternyata mereka berdua udah menunggu Terry di dalam sana. How'd you get in here? The spare We didn't key. think you'd mind. Mereka mengaku punya kunci cadangan dan meminta maaf jika udah masuk tanpa izin. Nyonya Minnie mengaku jika dia hanya terlalu senang setelah mendengar kabar kehamilan Terry dari Alan. Dia siap memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam menyambut persalinan nanti. Sontak hal itu membuat Terry merasa nggak nyaman karena dia belum memutuskan apakah akan mempertahankan bayinya atau tidak. Mengingat cita-citanya sebagai penari terkenal pastinya akan menjadi terhambat apabila perutnya semakin membesar. We know that you're scared being a single woman and all, but we want to help. Anything. Melihat Terry yang keras kepala, Nyonya Minnie dan Tuan Norman pun menunjukkan sesuatu yang udah mereka siapkan, yaitu keranjang bayi mewah. Mereka dengan terang-terangan mengaku jika mereka siap merawat bayi ini apabila Terry nggak menginginkannya. Nyonya Minnie berkata jika memang yang Terry inginkan adalah menjadi orang terkenal yang tampil di acara besar, mereka berdua siap membantu Terry. Mereka mencoba mengingatkan Terry bahwa hal terpenting dalam dunia hiburan bukanlah bakat tetapi relasi alias orang dalam. Nyonya Minnie dan Tuan Roman beserta semua penghuni di apartemen ini adalah para konglomerat yang tergabung dalam circle orang-orang penting. Pemerintah, pengusaha, artis, produser, semuanya adalah teman-teman mereka. Sehingga jika yang Terry inginkan adalah menjadi terkenal, mereka berdua siap mewujudkannya. Tapi mereka memberi satu syarat, yaitu Terry harus memberikan bayi itu pada mereka. Let us take care of things. Saat tengah malam, Terry dibangunkan oleh mimpi buruk yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini lebih buruk karena dia benar-benar didatangi oleh seseorang yang tiada lain adalah Nyonya Lily. Entah bagaimana dia bisa masuk ke kamarnya Terry, tapi tiba-tiba dia membicarakan tentang bayi yang Terry kandung. Nyonya Lily ingin bayi itu nggak lahir dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan hal ini.
Nenek Lily pun menyerang Terry menggunakan pisau, namun dia berhasil selamat. Setelah mengurung diri di dalam kamar, gak lama muncullah para penghuni lain yang langsung mengamankan Nyonya Lily. Keesokan paginya, Nyonya Minnie dan Tuan Roman pun datang untuk memeriksa keadaan Terry. Mereka pun sangat senang karena Terry berhasil melindungi bayinya. Menurut pengakuan mereka, Nyonya Lily emang udah lama menderita gangguan mental dan terkadang kambuh. Entah itu benar atau tidak, Terry hanya bisa percaya agar mereka berdua segera pergi. Yang mana saat Nyonya Minnie dan Tuan Roman udah nggak ada, Terry yang penasaran dari mana Nyonya Lily masuk, segera mencari tahu. Hingga dia pun menemukan sebuah pintu rahasia yang ada di dalam gudang kecil. Ternyata itu adalah pintu masuk yang terhubung langsung dengan kamar Nyonya Lily. Terry mulai mengecek ke setiap sudut, hingga nggak sengaja dia pun menemukan sebuah buku berwarna merah. Buku itu berisi gambar setan bertanduk persis seperti apa yang muncul dalam mimpinya. Di tempat latihan terjadi sebuah insiden gak terduga ketika Siska tiba-tiba aja ambruk setelah kakinya mengalami kelumpuhan mendadak. Siska langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan akan lumpuh seumur hidup. Entah apa penyebabnya, tapi sebagai penggantinya Terry ditunjuk sebagai bintang utama yang akan tampil di acara besar nanti. I want it. Di hari latihan terakhir, Terry memulai peran barunya sebagai bintang utama, di mana dia menunjukkan kualitas terbaiknya dan mendapat tepuk tangan dari para pelatih dan juga beberapa produser. Ketika sedang membersihkan make up itulah Terry mulai merasakan kontraksi pada perutnya, tapi rasanya sangat sakit hingga membuat Terry nggak tahan. Dan sepulangnya ke apartemen, Terry mendadak teringat dengan buku merah yang dia ambil dari kamarnya Nyonya Lily. Yang mana dalam buku tersebut terdapat sebuah gambar kalung yang sama persis seperti apa yang dia pakai. Kalung itu adalah hadiah dari Nyonya Minnie yang entah ini suatu kebetulan atau emang ada kaitannya. Terry yang mulai curiga pun seketika teringat dengan sepatu penghuni lama yaitu Joan Cebulski. Dia pun mulai melakukan penyelidikan untuk mencari tahu di mana keberadaannya saat ini. Berbekal nama Joan Cebulski, Terry pun mendatangi setiap tempat yang ada di sekitar apartemen. Dia pun mendapat petunjuk yang membawanya ke suatu tempat yaitu jasa penyimpanan barang. Di situ sang petugas mengatakan bahwa 6 bulan lalu Joan emang sempat menyimpan barang-barangnya di sana. Namun dia nggak pernah datang lagi setelah dinyatakan menghilang. Dengan mengaku sebagai kerabat terdekatnya, Terry pun diizinkan memeriksa barang-barang pribadi milik Joan. Selain foto dan juga kalung salib, Terry menemukan sebuah Alkitab yang ditandai pada suatu ayat. Bunyinya kurang lebih, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Telapak tangan Terry pun terbakar setelah bersentuhan langsung dengan Alkitab. Terry yang ketakutan pun langsung pergi ke gereja untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Gak lama muncul seorang biarawati yang gak sengaja melihat buku merah yang dipegang Terry. Dia pun memberitahu terkait sesuatu yang akhirnya akan mengungkap fakta tentang semua penghuni di gedung apartemen tersebut. Stay away from it. Biarawati ini pun menceritakan tentang desas-desus mengenai kelompok pemuja setan yang tinggal di apartemen itu, yang mana sejak lama buku merah itu adalah kitab mereka. Saat Terry menunjukkan foto Joan, si biarawati langsung teringat dengan Joan yang pernah datang ke gereja ini untuk minta tolong. Sampai akhirnya pada suatu malam, ketika Joan mencoba kabur dari apartemen, Joan terlihat dikejar oleh beberapa penghuni apartemen itu. Dan entah kecelakaan atau emang disengaja, Joan akhirnya tertabrak sebuah bus dan kabar kematiannya sengaja dirahasiakan oleh para penghuni gedung apartemen. Terrible things to her, ungodly things. The paper said. Saat Terry bertanya apa tujuan mereka, si biarawati menjawab bahwa menjelang akhir zaman akan muncul satu anak yang lahir dengan satu mata, di mana anak itu adalah hubungan antara iblis dan juga manusia. Sosok tersebut diyakini sebagai pemimpin dunia baru, di mana sosok yang lebih jahat daripada iblis itu menebar fitnah dan juga penuh tipu daya. Stop at nothing.
Biarawati ini pun langsung berdoa saat mengetahui Terry sedang hamil. Dia berkata bahwa Terry dipilih sebagai ibu yang akan melahirkan anak tersebut, yang jika anak ini sampai lahir maka keburukan akan menimpa muka bumi. Mendengar itu, Terry memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Bersama dengan Annie, dia pergi ke dokter ilegal, tapi si dokter tiba-tiba terpental oleh sesuatu dan entah apa yang terjadi kepada si dokter. Proses itu pun batal dilanjutkan, yang mana Terry mencoba menjelaskan semuanya kepada Annie. Tapi karena Annie ini nggak mengerti apa yang sedang dibicarakan, Terry pun langsung pergi meninggalkannya. Setibanya di gedung apartemen, Terry nggak langsung kembali ke kamar, melainkan pergi ke ruang terbawah gedung ini. Saat dia tiba di ruangan cuci baju, liftnya tiba-tiba bergerak sendiri menuju ke bawah. Yang akhirnya Terry sampai ke sebuah ruangan rahasia tempat kelompok pemuja setan biasa melakukan ritualnya. Pada akhirnya terbuktilah perkataan si Biarawati tentang penghuni apartemen ini yang semuanya adalah anggota kelompok pemuja setan. Bahkan Alan yang ada di sana akhirnya mengaku jika pada malam saat Terry pingsan dia sebenarnya dibawa ke ruangan rahasia ini. Dia diikat di atas meja, dikelilingi oleh semua anggota, yang kemudian dihamili sambil disaksikan oleh mereka semua. Terry pun terpaksa menikam Alan setelah dia terus memaksa Terry ikut bergabung juga. Terry mendadak ingat dengan apa yang terjadi pada malam itu, termasuk mendapat penglihatan tentang wujud asli iblis tersebut. Dengan cepat Terry kembali ke lobi untuk kabur, tapi si resepsionis udah keburu mengunci pintunya, sehingga nggak ada pilihan lain kecuali Terry kembali ke atas dan bersembunyi di dalam kamarnya. Nampaknya nggak ada tempat untuk Terry bisa sembunyi karena Nyonya Minnie dan Tuan Roman udah ada di sana. Sempat akan menikam dirinya sendiri, iblis yang ada di dalam perut Terry tampaknya nggak membiarkan hal itu. Pada akhirnya Tuan Roman pun jujur perihal alasan dia bergabung dengan sekte pemuja setan, bahwa sewaktu kecil ayahnya pernah dipukuli oleh massa yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang mana sejak saat itulah dia memilih untuk berdoa pada Tuhan yang berbeda. Dia pun ikut bergabung dengan sekte pemuja setan ini. Mereka pun mencoba merayu Terry agar dia pasrah menerima takdirnya sebagai perempuan terpilih yang akan menjadi ibu dari sang pemimpin dunia baru. Sehingga dengan fakta bahwa dia nggak bisa terus melarikan diri, Terry pun memilih untuk pasrah dan menerima takdirnya. Terry pun mendapat tepuk tangan dari semua anggota sekte, bahkan mereka meneriakkan slogan untuk membakar semangat Terry. Hail Satan! Dan yang paling mengejutkan dari semua itu adalah Terry melakukan hal yang sama. Alih-alih mencoba untuk kabur, Terry malah memilih untuk menari sambil diiringi musik. Hail Satan! Hail Satan! Hal itu membuat semua pengikut tampak sangat senang sampai akhirnya Terry mengakhiri tariannya di depan jendela. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Pada akhirnya Terry pun tamat, tapi tidak bagi semua penghuni apartemen. Karena di saat yang sama Nyonya Minnie dan Tuan Roman baru aja menemukan calon baru yang akan menjadi ibu dari sang pemimpin mereka. Dan sedikit informasi ya guys, bahwa film ini adalah prequel dari film yang berjudul Rosemary Baby tahun 1968. Sebuah film dengan genre horor psikologi yang memang kehororannya dibangun dari plot ceritanya. So mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.